نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نستمر إن شاء الله في كتاب أفصل المختصرات في فقه الحنابلة رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم المؤلف. Dan kita sudah selesai dzikri ahkami al-aghsal, ghusl yang wajib dan ghusl yang mustahab. Setelahnya beliau rahimahullah ta'ala beliau sebutkan beberapa hukum yang terkait dengan hukum mandi. Setelah beliau sebutkan dan telah kita jelaskan hukum ghusl yang wajib dan yang mustahab, setelahnya beliau rahimahullah ta'ala beliau sebutkan beberapa hukum yang terkait dengan hukum terkait dengan beberapa kaidah atau hukum terkait dengan hukum terkait dengan mandi. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة إذا روت أصوله. Maknanya adalah tanqudul mar'a sya'raha, bahwa seorang wanita dia harus melepaskan ikatan rambutnya, timbul rambutnya untuk mandi haid dan nifas, bukan untuk mandi janabah. Kata beliau, idza rawat usulahu, jika wanita tersebut telah sampaikan air mandinya ke dasarnya rambut. Dengan makna lain, bahwa wajib bagi wanita yang mau mandi haid dan nifas ataupun junub, mandi haid dan nifas atau junub, wajib bagi dia sampaikan air ke dasar rambutnya. Jika dia mandi, harus air kena ke dasar rambutnya. Mungkin rambutnya panjang, tebal, lebat, maka harus sampai air ke dasar rambutnya. Ini jelas wajib. Tetapi apakah harus dia cabut ikatan rambutnya untuk ketika dia mau mandi? Apakah harus dia melepaskan ikatan rambutnya atau tidak? Karena ada wanita yang mungkin dia ikat rambutnya seperti ikatan orang Arab. Dia ikat rambutnya seakan-akan dia sambung, dibagi dua, misalnya rambut sebelah kanan dan sebelah kiri diikat bersama. Apakah harus wanita ketika mandi haid atau nifas atau junub harus dia cabut ikatan tersebut, harus dia lepas ikatan rambut atau tidak? Jadi kita perhatikan dua ini yang kita bahas. Pertama, wajib wanita ketika mandi dari janabah atau haid atau nifas harus dasar rambutnya kena air mandi. Disampaikan air ke dasarnya rambut. Tetapi jika dia mengikatkan rambutnya, apakah harus dicabut, dilepas atau tidak? Para Hanabilah di sini sebagaimana yang beliau sebutkan, beliau mengatakan bahwa wanita itu memiliki dua keadaan. Ketika rambutnya terikat, itu dia memiliki dua keadaan. Keadaan pertama, jika dia mau mandi dari haid atau nifas.
Ini yang beliau pertama sebutkan, tanqudul mar'a sya'raha li haidin wa nifas. Kata beliau, tangkut, harus dia melepas ikatan rambutnya untuk haid dan nifas, untuk mandi haid dan nifas. Ini pertama. Jadi keadaan wanita itu ketika mau mandi ada dua keadaan. Pertama, jika mandinya itu karena haid dan nifas. Hanabila mengatakan wajib pada dia melepaskan ikatan rambutnya. Dia boleh mandi karena haid dan nifas, sedangkan rambutnya masih terikat. Harus dia cabut. Salah jelas ini. Ini madhab Hanabilah. Jadi, jika mau mandi haid dan nifas, harus wajib. Ini madhab Hanabilah, namanya mufradat. Khas madhabnya Hanabilah. Berbeda dengan madhab tiga madhab yang lain, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Hanabilah yang mengatakan wajib bagi wanita yang mau mandi karena haid dan nifas, dan dia sedang mengikatkan rambut, maka harus dia mencabut ikatan rambutnya. Ini kata pertama. Ingat, jika mandi haid dan nifas, maka harus di madhabul Hanabilah harus melepas ikatan rambutnya. Mereka dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwa Rasulullah SAW berkata, bersabda kepadanya, kepada Aisyah, ketika Aisyah bersih, setelah dia sudah bersih dari haid, ketika beliaunya di haji, ketika mau mandi dari haid, Rasulullah bersabda kepadanya, "Anqidhi ra'saki wamtashiti." Yang maknanya adalah perintahan dari Rasulullah, yaitu lepaskanlah ikatan rambutmu, wamtashiti, dan disuruh juga untuk menyisirnya rambut. Al-Bukhari dan Muslim. Para Hanafi mengatakan ada perintahan untuk melepaskan ikatan rambut, dan ada pula disuruh untuk menyisir. Kata mereka, tidak mungkin disisir rambutnya kecuali sudah dilepas ikatan rambut. Ini madhabul Hanabilah, masyhur madhabul Hanabilah. Jadi ini madhabul Hanabilah, wajib bagi wanita yang mandi haid dan nifas untuk melepaskan ikatan rambutnya ketika mandi. Ada riwayat dari Ahmad rahimahullah ta'ala, dan itu juga madhabnya sebagian Hanabilah juga, seperti Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, dan juga dinisbatkan kepada Syekhul Islam Taimiyah, dan itu juga tarjihnya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Riwayat yang kedua ini bahwa tidak wajib bagi wanita yang mandi walaupun haid dan nifas, tidak wajib dia melepaskan ikatan rambutnya. Riwayat yang kedua ini dalilnya mereka hadis Ummi Salamah, bahwa beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inni imra'ah ashuddu ra'si afanquduhu li ghusli janabah." Qala la, innama yakfiki an tahuthi ala ra'siki thalath hafayat ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه Muslim. Beliau yang Musallamah berkata kepada Rasulullah, bertanya, sungguhnya aku adalah wanita yang suka mengalung rambutku. Apakah aku harus melepaskannya ketika mandi junub? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya cukup bagimu menyiram air 3 kali, ya, menyiramnya 3 kali di atas kepalamu, kemudian siramkan kepada tubuhmu. Hadis ini Rasulullah SAW jelas. Ummu Salamah bertanya, apakah harus saya lepas ikatan rambut? Rasulullah menjawab, tidak, cukup engkau 3 kali siramkan air
siramkan kepalamu dengan 3 kali, maka itu cukup. Ini riwayat yang kedua dalilnya. Ada riwayah dalam hadis ini, afanquduhu lil haidhi wal janabah. Apakah saya harus mencabutnya, melepaskan ikatan rambut untuk haid, mandi haid dan junub, janabah? Jawabannya seperti yang tadi, tidak. Jawabannya adalah sesungguhnya cukup bagimu siram kepalamu 3 kali. Jadi ini hadis yang jadi dalil untuk riwayat yang kedua. Sama juga hadis Aisyah. Kalau hadis Aisyah yang tadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan, kata mereka, bukan untuk mandi haid dan nifas, itu mandinya untuk ihram. Ini rahimakumullah riwayat yang kedua dari madhabul Hanabi rahimahullah ta'ala. Ini perhatikan, jika air tidak masuk, tidak sampai ke akarnya rambut, maka harus dia cabut ikatan rambut. Ingat, tadi kita sebutkan wajib bagi wanita siram air di kepalanya sehingga kena ke akarnya rambut. Harus. Tetapi jika tidak kena akarnya rambut, maka harus dia cabut ikatan rambutnya. Tetapi jika wanita, ini kalau kita bahas dua madhab ini. Jika ada wanita yang bertanya, yang mana wanita itu dia mengikat rambutnya, dia mau mandi haid dan nifas, apakah harus dia cabut ikatan rambut? Walaupun dia berkata telah sampai air ke akarnya rambut, apakah tetap saya harus cabut ikatan rambut? Kita jawab, madhabul Hanabila dua riwayat. Riwayat yang masyhur harus engkau cabut jika mandi haid dan nifas. Riwayat yang kedua tidak harus kamu cabut. Yang penting sampai ke akarnya rambut. Baik, ini rahimakumullah. Keadaan pertama bagi wanita yang mau mandi karena haid dan nifas. Keadaan wanita yang kedua mandi karena janabah. Perhatikan, haid dan nifas itu di dalam, kalau nifas itu di dalam setahun, 2 tahun sekali. Kalau haid di dalam sebulan sekali. Karena itulah Hanabila mengatakan mudah bagi dia mencabut, melepaskan ikatan rambutnya untuk mandi haid dan nifas. Tidak susah, karena hanya sebulan sekali. Adapun keadaan kedua janabah, karena junub, ya, karena mimpi basah, karena berhubungan suami istri, itu kan tidak bisa dikatakan sebulan sekali. Karena itu perempuan memiliki keadaan yang kedua, mandi karena janabah. Para Hanabila mengatakan tidak wajib dia cabut ikatan rambutnya. Insya Allah jelas. Ya, ini dalilnya, ini madhabnya Hanabila rahimahullah ta'ala. Dalilnya mereka, hadis yang tadi Ummu Salamah, yang mana dia bertanya kepada Rasulullah, apakah saya harus buka ikatan rambut jika mandi janabah? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Cukup engkau menyiramkan air di kepalamu sebanyak 3 kali. Jadi ringkasnya masalah ini biar mudah, yaitu masyhur madhabul Hanabilah, jika wanita mau mandi haid dan nifas, harus dia lepas ikatan rambutnya. Jelas? Paham ini? Mau lebih mudah lagi, para ulama sepakat perempuan yang mau mandi, baik mandi haid, nifas, janabah, laki juga mandi haid, mandi janabah atau mimpi, itu mandi wajib harus kena air di akar rambutnya, sampai akar rambutnya. Ini selesai. Adapun perempuan yang mau mandi, saya kita sebutkan,
Bahwa masyhur Hanabila yang beliau di sini sebutkan Ibnu Baz rahimahullah, beliau membagikan dua bagian, dua keadaan kata Ibnu Baz rahimahullah. Jika wanita mau mandi haid dan nifas, kata beliau harus dia cabut ikatan rambutnya. Jika wanita mau mandi janabah, kata beliau tidak harus buka ikatan rambutnya. Jelas insyaallah ini. Ini tafriqnya Hanabila. Para Hanabila, masyhurnya Hanabila membedakan. Tadi sebabnya apa? Illa yang tadi. Mandi nifas dan haid itu tidak setiap hari, tidak setiap minggu. Haid itu sebulan sekali. Dia harus mandi setelah suci dari haid. Nifas, apalagi nifas setahun sekali itu lebih. Maka kata mereka tidak susah bagi wanita yang mandi, yang mau mandi haid dan nifas, tidak susah bagi dia untuk mencabut, untuk membuka ikatan rambutnya. Adapun mandi janabah karena sering, kata mereka lebih mudah, maka mau dimudahkan bagi dia, maka tidak mewajibkan untuk melepas ikatan rambutnya. Ini masyhur Hanafilah. Tetapi riwayat yang kedua kita sebutkan bahwa di dalam dua keadaan tadi, baik mau mandi haid atau nifas atau janabah, riwayat yang kedua tidak harus buka ikatan rambutnya. Ini yang kita sebutkan rahimahullah taala, kita sebutkan madhab Ibnu Qudamah dan ya, Syekh Islam Taimiyah dan juga Ibnu Baz rahimahullah taala. Setelahnya beliau mengatakan rahimahullah wa sunnah tawaddu'un bimuddin wa ightisalun bisa'. Selanjutnya beliau rahimahullah taala beliau pindah ke bahasan yang baru, yaitu terkait dengan ukuran air yang kita gunakan untuk wudu atau mandi. Beliau mengatakan wa sunnah, termasuk sunnah dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk orang yang mau berwudu ada ukuran, yang mau mandi ada ukuran, maksudnya ukuran airnya. Rasulullah berwudu, kata beliau, sunnah Rasulullah berwudu dengan air sebanyak satu ukuran mud. Dengan satu apa? Mud. Dan beliau mandi dengan air sebanyak satu sa'. Ini yang beliau maksudnya. Wasunnah, dianjurkan atau sunnah. Tawaddu, berwudu dengan mud, yaitu satu mud ukurannya. Waktu salum bisa, dan mandi, itu maknanya sunnah, mandi dengan sa'. Dengan apa? Sebanyak sa'. Apa itu mud dan apa itu sa'? Mud yang digunakan untuk wudu yaitu mil'u kaffai ar-rajul al-mu'tadilatain. Apa maknanya? Sepenuh dua telapak tangan orang yang sedang. Air yang sepenuh dua telapak tangan orang yang sedang, maksudnya bukan orang besar tangannya, bukan orang kecil tangannya. Kita datangkan orang yang sedang tubuhnya, bukan besar, bukan kecil. Dia ambil air dengan dua telapak tangan, itu namanya mud. Itu wudunya Rasulullah SAW menggunakan air sebanyak itu saja. Baik, ini mud. Sebanyak dua telapak tangan. Baik, para ulama mengirakan itu sebanyak mungkin 510 mili atau gram sama. Ya, setengah. Jelas insyaallah. Baik. 500 apa? Mili. Sekitarnya lebih kecil, lebih sedikit atau kurang sedikit. Itu mud. Kalau sa' itu arba'ah amdad. Tadi apa mud? Mud itu sebanyak apa? Sebunuh dua telapak tangan. Dua telapak tangan kita gabung,
kita ambil air dengan dua telapak tangan, itu namanya mud. Sa' itu 4 kali. 4 kali mud. Jadi dua telapak tangan kita gabung, kita ambil 1 kali air dengan dua telapak tangan. 1, 2, 3, 4, itu namanya sa'. Baik, itu nama apa? Sa'. Baik, ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah, itu sebanyak wudhunya Rasulullah sebanyak mud, dan kisah Rasulullah sebanyak sa'. Baik, insyaallah ini yang dimaksud. Jadi kalau kita merincikan, uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang dari Rasulullah dalam hadis dari Rasulullah SAW, ada 2 ukuran untuk wudhu, ada 2 ukuran untuk mandi. Kalau di sini beliau hanya sebutkan 1 ukuran, di mana kebanyakan Rasulullah ketika mau berwudhu itu beliau menggunakan 1 mud, dan kebanyakan Rasulullah ketika mau mandi beliau menggunakan 1 sa', sebanyak 1 sa', sepenuh 1 sa'. Ini yang beliau sebutkan dengan ringkas. Rinciannya adalah sebenarnya ada 2 ukuran Rasulullah menggunakan untuk wudhu. Yang pertama, mud yang beliau sebutkan tadi. Rasulullah berwudhu dengan ukuran mud. Ya, dalilnya adalah hadis Anas, karena Rasulullah SAW bertawadda bil mud. Bertasil sa' ila 5 amdad. Bahwa Rasulullah SAW beliaunya berwudhu dengan sebanyak air atau dengan mud. Rawah Bukhari wa Muslim. Dan juga hadis Satina, karena Rasulullah SAW yusilu sa' minal ma' minal janabah yuwaddu'uhu al-mud. Ya. Bahwa Rasulullah SAW beliaunya ketika mandi menggunakan sebanyak sa' ketika mandi janabah, dan beliau berwudu dengan mud. Rawah Muslim. Insyaallah mudah ini ukuran pertama, yaitu mud cukup untuk wudu. Dan kita sebutkan sekitar 500 mili. Ya, sekitar 500 mili. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin bisa dibilang setengah liter, kurang lebih. Baik, ini yang pertama. Kalau kita bilang bahas di Indo, aqua yang sedang, bukan yang besar itu, bukan yang gede, yang sedang, sekitar gitulah. Baik, ini ukuran pertama. Rasulullah berwudu, tadi disebutkan Rasulullah sebanyaknya beliaunya berwudu biasanya menggunakan mud. Kadang juga Rasulullah menggunakan thulutsai mud. Itu lebih sedikit lagi daripada mud. Ya, thulutsai mud. Lebih sedikit daripada mud. Pada dalilnya adalah hadits Abdullah bin Zaid, Rasulullah ata bi thulutsai mud faja'ala yadluku aihi, rajahu Ahmad wa ghairuh. Bahwa Rasulullah dibawakan kepadanya thulutsai mud. Thulutsai mud itu 1/6 kah? Mud, maka Rasulullah berwudu menggunakan sebanyak air tersebut dan beliau menggosok lengannya. Baik, ini 2 ukuran, tetapi yang seringnya Rasulullah menggunakan adalah mud. Ingat, itu mud yang Rasulullah gunakannya untuk wudu, itu wudunya yang sempurna, tidak ada yang tidak kena air dari tubuhnya, dan juga wudunya Rasulullah itu 3 kali. Ya, 3 kali. 3 kali muka, 3 kali tangan, 3 kali kumur, dan juga beristinsyak, dan 3 kali muka dan tangan, dan juga kaki. Ya, jangan dikiranya sekali. Itu 3. Para orang yang pernah coba, sebenarnya bisa memastikan. Sebenarnya bisa, mud itu cukup untuk wudu 3 kali. Baik, selesai insyaallah ini. Adapun mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama. Tadi kita katakan beliau di sini sebutkan 1 ukuran, yaitu as-sa'. Beliaunya ketika mandi sebanyak sa'. Apa itu sa' tadi? 4 kali mud.
Baik, 4 kali apa? Mud. Kurang lebih 2 liter. Kurang lebih 2 liter. Allah wa'alam. Ini ukuran yang sering Rasulullah gunakan untuk mandi 1 sa'. Ada juga riwayat 5 mud. Berarti 1 sa' nambah 1 mud. 1 sa' nambah 1 mud. 5 mud tadi kan 4 mud itu 1 sa'. Ini 5. Berarti apa? Berarti 1 sa' nambah 1 mud. Jelas ini? Tapi yang masyhur yang boleh tadi disebutkan rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu, Rasulullah mandinya menggunakan mud, afwan, wudunya menggunakan mud dan mandinya menggunakan apa? Sa'. Maksudnya sebanyak airnya itu sepenuh dengan mud, mandinya Rasulullah sepenuh dengan sa'. Baik, ukurannya seperti tadi kita sebutkan, walaupun para ulama berselisih. Ada yang mengatakan mud itu lebih dari 500 mili, ada yang mengatakan 700 lebih, sama juga sa', ada yang mengatakan 3 liter. Tetapi kita sebutkan apa namanya, kiraan, ya, 2 liter lebih sedikit, sama juga setengah liter lebih sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Baik, intinya di sini, barakallahu fikum, intinya adalah harus kita sempurnakan wudhu. Jika kita menggunakan mud untuk wudhu, harus sempurna wudhunya. Jika kita menggunakan sa', harus juga sempurna mandinya. Jelas? Itu yang dimaksud. Bukan mud, tetapi ada yang tidak kena air. Baik. Sama juga, tidak harus kita selalu kita mengukurkan. Tidak harus. Cuma ini perkiraan. Banyak apa? Perkiraan. Ini sebagaimana ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Dan jika ada orang berwudu di bawah mud, ya, di apa? Di bawah mud, tetapi sempurna juga wudunya, para ulama Hanabilah mengatakan tidak apa-apa, bukan makruh. Asal perhatikan tadi, jangan sampai sebagian tubuh tidak kena air, satu. Yang kedua, jangan sampai ternyata wudunya bukan mengalir di tubuh, bukan mengalir di anggota wudu, ternyata hanya mengusap. Kalau mengusap berarti tidak sah wudunya. Ingat kita sebutkan awal pertama darasnya bahas terkait dengan wudu. Wudu itu adalah apa? Air yang mengalir di anggota wudu itu harus mengalir, bukan diusap saja. Baik. Sama juga jika orang mau berwudu lebih dari 1 mud, boleh, ya, apa? Boleh. Tetapi perhatikan apa yang beliau sampaikan setelah beliau sebutkan bahasan itu. Beliau berkata, wa kuriha israfun. Berarti beliau mengatakan wa kuriha, yaitu makruh israf. Boleh lebih dari 1 mud, boleh lebih dari 1 sa' untuk mandi, tetapi makruh jika apa? Jatuh di dalam israf. Makruh israf dalam wudu atau mandi. Ini sepakatnya ulama rahimahullah ta'ala, dan sangat jelas firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayatnya umum. Dan jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini umum. Israf dalam masalah wudu, mandi, gunakan air, makan, minum, dan yang lain. Sama juga Rasulullah SAW terkait ketika Rasulullah SAW sebutkan cara wudunya 3 kali, Rasulullah bersabda, "Faman zada faqad ta'adda wa asa'a wa zalam." Rawahu Abu Daud. Faman asa'a, faman zada, barang siapa menambahnya, maka ia telah berbuat burukan atau berbuat kejelekan dan melampaui batas dan berbuat zalim. Man zada lebih dari 3, dia cuci mukanya 4 kali, cuci tangannya 5 kali, kakinya 7 kali, misalnya, ya. Itu Rasulullah SAW bersabda, "Man zada fata'adda wa asa'u dhalam." Barang siapa yang menambahnya dari 3 kali, maka ia telah berbuat keburukan, kejelekan dan melampaui batas.
berbuat zalim. Dan lebih jelas juga hadis Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di samping Sa'ad radhiyallahu taala anhu arda dan beliau sedang berwudu. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, kenapa engkau berbuat israf?" Kata Rasulullah, "Ya Sa'ad, ma hadzal israf? Ma hadzal sarf? Ma hadzal sarf? Wahai Sa'ad, kenapa engkau berbuat israf?" Maka Sa'ad berkata radhiyallahu anhu arda, "Afil wudu'i israf?" Apa di dalam wudu juga ada israf? Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa in kunta 'ala nahrin jaril." Kata beliau, iya, meskipun kamu berada pada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir. Ini hadis rawahu Ahmad bin Majah. Ada sebagian ulama yang mendhaifkannya, termasuk yang mendhaifkannya Syekh Al-Albani di kitab Al-Irwa, tapi beliaunya di akhir zamannya beliau rahimahullah, beliau mensahihkannya di Sahihah. Jadi ini hadis juga menunjukkan bahwa tidak boleh israf dalam wudu atau mandi. Baik, ini juga termasuk dalil. Ada juga hadis yang lain. Insyaallah jelas. Dan termasuk juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana asy-syayatin." Sungguhnya mubadzirin, musrifin itu mereka adalah saudaranya syaitan, dan hal itu adalah akan memunculkan waswas. Asallahu assalamah. Selanjutnya beliau rahimahullah taala mengatakan bahwa bil-ghusli rafa'a al-hadatsain aw al-hadath wa atlaqa irtafa'a wa in lam yatawatta. Irtafa'a. Beliau rahimahullah taala setelah selesaikan bahasan yang sebelumnya yang wudunya Rasulullah dan mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sebutkan bahwa makruh yaitu melebihi batas terkait dengan air. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan bisa jatuhnya ke hukum haram, bukan hanya makruh saja. Baik, ini pelajaran untuk kita ketika kita mau berwudu, gunakan air, apalagi dalam keran. Kita buka keran di masjid misalnya, atau di rumah, kita berusaha tidak menghabiskan banyak air. Asallallahu alaihi wasallam. Zaman kita kadang kita lihat orang ketika dia wudu saja, itu air yang dia gunakan cukup memandikan sapi, bukan mandinya orang, mandikan sapi. Itu wudunya saja, apalagi mandinya. Allahu al-musta'an. Selanjutnya beliau sebutkan satu bahasan yang terkait dengan niat wudu. Jika orang mandi dan dia menggabungkan niat wudu dan mandi, apa cukup jika mandi dengan niatnya juga wudu cukup atau tidak? Ini yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Beliau mengatakan, wa inna wabil ghusli rafa'datain. Jika ada seorang, baik laki atau perempuan, dia mandi dan dia berniat untuk mengangkat dua hadas. Dia mandi, niatnya untuk mengangkat dua hadas, yaitu akbar dan asghar. Kata beliau, au al-hadath wa atlaq. Atau niatnya dia hanya untuk mengangkat hadas. Atlaq, dan karena atlaq dia tidak menyebutkan dan dia tidak menentukan hadas yang mana. Akbar atau asghar. Dia hanya niatnya untuk apa? Mandi untuk mengangkat hadas. Baik, angkat apa? Hadas. Kata beliau irtafa'a. Irtafa'a. Maknanya irtafa'a yaitu terangkat dua hadasnya. Jadi ini keadaan orang yang mandi niatnya mengangkat dua hadas. Itu terangkat dua hadasnya. Dan yang kedua, orang yang mandi dia niatnya untuk mengangkat hadas, tetapi tidak dia tentukan hadas besar atau kecil, tetapi jelas dia mandi.
Jelas? Dimana dia mandinya niatnya untuk mengangkat hadas. Ya, beliau mengatakan dua hadasnya terangkat. Walaupun dia tidak berwudu. Walaupun tidak berwudu. Ini yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan. Dalilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Para Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian sedang junub maka fatahharu. Fatahharu yaitu maknanya adalah membersihkan diri dengan mandi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan wudu. Hanya mengatakan, hanya berfirman fatahharu. Ya, jika junub maka fatahharu yaitu mandilah. Dan mandi itu sudah cukup untuk mengangkat dua hadas. Sama jelas di dalilnya mereka rahimahullah ta'ala. Sama juga dalam hadis Rasulullah, amma ana fa'afraq ala ra'si thalathan. Rasulullah, adapun saya mensiramkan air di atas kepalaku 3 kali. Kata Hanabila, ini dalil bahwa jika mandi maka itu sudah cukup, tidak perlu wudu lagi. Dia hanya berwudu, niat yang mengangkat hadas, sudah terangkat dua hadasnya. Jelas insyaAllah. Sama hadis Ummu Salamah yang tadi, yang mana Rasulullah menyuruh dia ketika berhenti darah haidnya, basnya atau janabah, Rasulullah hanya menyuruh dia mandi dan Rasulullah tidak menyuruh dia berwudu. Kata mereka ini dalil bahwa dua ibadah itu jenisnya sama. Ada besar, ada kecil. Yang besar adalah mandi, yang kecil adalah wudu. Kata mereka, maka yang kecil masuk di yang besar. Ini madhab Hanabilah rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu. Jadi ini insyaallah apa yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Kalau kita mau perhatikan, orang yang mau gabungkan niat untuk mengangkat hadas. Orang mau gabungkan niat untuk mengangkat hadas. Sebenarnya dia memiliki beberapa keadaan yang berbeda. Keadaan yang pertama, dia berniat dua niat. Dan dia melakukan dua fi'il. Niatnya dia mengangkat hadas kecil dan niatnya dia mengangkat hadas besar. Dan dia berwudu dan dia mandi. Berwudu sebelum mandi atau setelah mandi. Jelas. Jadi dia mandi niatnya untuk mengangkat hadas besar. Dan dia juga berwudu niatnya jelas mengangkat hadas kecil. Maka jelas ini keadaan ini jelas terangkat dua hadasnya karena dua fi'il dengan dua niat. Tidak ada yang berselisih dalam masalah ini. Keadaan yang kedua, dia hanya mandi saja. Dia berbuat satu fi'il saja. Dia hanya mandi saja. Dia tidak berwudu. Tetapi niatnya dengan mandi itu untuk dua hal. Untuk mandi dan wudu. Untuk mandi dan wudu. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Nawa bil ghusli rafa al-hadatsain. Jika orang mandi, niatnya dengan mandi itu mengangkat dua hadas. Baik, jelas insyaallah ya. Dan kedua, dia hanya mandi saja, dia tidak berwudu. Tetapi ketika dia mandi, niatnya itu mengangkat dua hadas, maka beliau rahimahullah mengangkat dua hadasnya. Baik, keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga yaitu jika niatnya untuk mandi mengangkat hadas. Tetapi dia tidak tentukan kecil. Yang jelas mengangkat hadas atau dengan makna mengangkat seluruh hadas. Yang beliau sebutkan di sini au al-hadath wa atlaqa. Dia tidak menentukan hadas kecil atau besar. Kata beliau rahimahullah, irtafa'a
tetap juga terangkat dua hadasnya. Karena hadas itu mencukupi hadas besar dan kecil. Hadas besar apa? Yang kecil. Walaupun dia melakukan satu fi'il, mandi, tetapi niatnya dia mengangkat seluruh hadas, maka masuk di dalam kata niat hadas itu besar dan kecil. Dan yang keempat, jika dia mandi, niatnya untuk mengangkat hadas besar saja. Jelas niatnya dia sudah tentukan mandi untuk mengangkat janabah atau mengangkat hadas besar saja. Dan dia tidak berniat untuk mengangkat hadas kecil. Baik, tidak berniat untuk mengangkat hadas kecil. Di sini rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa terangkatlah hadas besar, tetapi tidak terangkat hadas kecil. Karena dia sudah tentukan tidak berniat untuk hadas kecil. Dia hanya niatnya untuk hadas besar dan tidak berniat untuk mengangkat hadas kecil. Jelas insyaallah ini dalilnya seluruh itu adalah innamal a'malu binniyat. Jadi keadaan yang ketiga, yang keempat ini terakhir, jika dia mau salat maka harus dia berwudu. Insyaallah jelas. Baik, rahimahumullah, ini empat keadaan insyaallah jelas. Dan telah kita pernah sebutkan bahwa tarjihnya Syekhul Islam Taimiyah dan juga Imam Sa'di bahwa jika orang mandi dengan mandinya itu terangkat hadas kecil. Mereka memiliki kaidah bahwa hadas kecil masuk di hadas besar. Jika dia niatnya mengangkat hadas besar, telah masuk hadas kecil. Wallahu a'lam dalami. Baik, ya rahimakumullah, apa yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan di dalam masalah ini. Baik, insyaallah jelas. Ya, insyaallah jelas. Jika ada yang bertanya, jika ada wanita yang harus mandi haid dan janabah, ya, mandi haid dan janabah, bisa jadi sebelum haid dia janabah dan dan keluar darah haid, maka setelah bersih, apakah harus dua kali mandi janabah dan haid atau cukup satu mandi? Ya, jawabnya adalah jelas cukup satu mandi. Niatnya untuk mengangkat hadas besar, besar. Jelas insyaallah. Sama juga jika ada yang bertanya, mandi di hari Jumat untuk mengangkat janabah dan untuk hari Jumat. Jawabnya adalah cukup satu mandi dan setelah dia mengangkatkan hadas besar dan juga dapat pahalanya apa mandi salat Jumat. Baik, insyaallah ini jelas. Jika ada yang bertanya, orang di hari Jumat dia mandi untuk hari Jumat, tetapi tidak mandi untuk hadas besar. Apakah cukup atau tidak cukup? Jelas ya? Jelas. Jika ada orang di hari Jumat, dia mandinya karena berangkat hari Jumat. Sudah di masjid, ingat bahwa tadi subuh dia janabah. Apakah dia harus kembali mandi janabah atau cukup satu mandi yang tadi yang dia lakukan di hari Jumat? Ya. Apa hukumnya adalah? Hukumnya adalah rahimahullah dalam madhabnya Hanafi rahimahullah ta'ala cukup satu mandi itu karena niatnya untuk salah, untuk salat, untuk apa? Salat, untuk istibahat as-salah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Karena jelas jika niatnya untuk salat berarti apa? Salat itu tidak sah kecuali apa? Mandi wajib dan hak dan mandi kecil, mandi wajib dan juga wudu, maka mandi wajib, baik mandi janabah, maka niatnya cukup. Jika dia niat, ini ada orang yang hari Jumat niatnya dia mandi untuk salat, jelas salat itu tidak sah kecuali dia angkatkan hadas. Berarti niatnya untuk salat itu masuk dalam niatnya itu apa? Untuk hadas, untuk
mengangkat hadas besar. Paham insyaallah ini? Jadi dengan mudah orang orang misalnya dia junub di hari Jumat. Sebelum berangkat ke masjid untuk Jumat, dia mandi untuk Jumat. Tapi dia lupa mandinya janabah. Sudah mandi untuk Jumat berangkat di masjid, ke masjid. Cukupkah itu untuk salat? Para Hanabilah termasuk Syekh Ibnu mengatakan cukup. Kenapa dikatakan cukup? Padahal dia mandi untuk salat Jumat saja. Jawabannya, mandi untuk salat Jumat itu salat Jumat yang lain, salat itu tidak mungkin sah kecuali dengan niat mengangkat hadas. Berarti sudah dengan niatnya mandinya untuk salat itu sudah apa? Sudah cukup untuk mengangkat. Ini yang mereka sebutkan rahimahullah ta'ala, walaupun lebih aman, yaitu mandinya 2 kali, asallahu at-taufiq wa rasyad. Baik, ya rahimakumullah ta'ala, apa yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Baik, sampai sini kita akan lanjutkan nanti beberapa sunnah-sunnah yang terkait dengan mandi. Ada beberapa hal yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, sunnah-sunnah mandi. Mudahkan insyaallah ke dars yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ya huna subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah insyaallah jelas biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah telah kita belajar beberapa hukum terkait dengan mandi, termasuk yang kita sebutkan alhamdulillah ukuran wudunya Rasulullah SAW dan juga mandinya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang juga tidak sebutkan, yaitu yang terkait dengan niat, gabungkan niat dengan wudu, dan juga yang paling pertama yang kita sebutkan terkait dengan wanita yang mau mandi, apakah harus dia cabut atau lepas tekanan rambutnya atau tidak. Kalau kita sebutkan bahwa Madhabul Hanabilah mereka sebutkan 2 keadaan, tapi ada riwayat juga dari Hanabilah bahwa seluruhnya keadaan wanita hanya 1, tidak harus mencabut ikat rambutnya. Insyaallah jelas ringkasnya. Asallallahu subhanahu wa ta'ala al-fiqhina fiddin wa al-ilmu at-tawil wa ridwan sallallahu alaihi. Subhanakallah bihamdika ya la anta astaghfiruka ilaik. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.